label nama jangan lupa supaya memudahkan admin kelas nanti itu cek absen. Ibu Nur, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sarapan kan? Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, itu praktek pelajaran Pak Dion Patang sudah Bu? Nah, betul, Boleh Pak. ditanya dulu, nah, alamat. Ibu Iman, ngerti ya bahasa Padang ya? Ibu Mawati, ngerti bahasa Padang ya? Enggak, Pak. Ini roaming nih. Roaming dikit ya. Bahasa Padang itu bahasa Melayu, Ibu. Tadi tanyanya adalah ala makan. Ala makan itu berarti sudah makan belum gitu. Oh, sudah. Ya, Bu Ima asalnya dari mana, Bu? Kelahiran sudah Jakarta, Pak, tapi keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Jakarta itu Jawa, Bu, pulaunya. Oh iya benar pulaunya ya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita mulai dan instruktur kita Bapak Dr. Hansi Effendi itu sudah di ruangan. Kalau di Islam sih sebenarnya adabnya begini Bapak Ibu. Kita harus berada duluan di ruangan sebelum guru kita harus. Ya Bu Nur ya. Ya Bu Devi ya. Di adab itu kan sebelum ilmu. Itu ceritanya. Ya. Ilmu dulu sebelum amal. Kayak gitu ya. Kalau bisa disorak-sorakkan teman-temannya yang dekat-dekat, sorak-sorak. Ini baru 15 berarti ini ya. 16. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi. Coba label namanya dipasang Bapak Ibu. Habib Al-Dafil ini siapa ini? Pak Reski Hariko juga belum pasang. Bu Nur Sifa masih di kendaraan ini Bu, goyang. Iya Pak, punten maaf. Disegerakan ya Bu. Iya. Ya, nanti tidak optimal masalahnya. Woi. Ini kalau dilihat rata-rata Padang semua kayaknya ya, agak Padangan gitu ya. Hamka itu orang Padang juga kan? Mukanya orang Padang. Oke, baik. Pak Ansi. Ya, Pak Asep ya. Oke. Pak Ansi, karena sudah jam 8, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu semua. Hari ini kita hari kedua ya Bapak Ibu ya untuk pekerti angkatan 12. Jadi pada pagi ini topik kita yaitu mengenai LMS dan e-learning ya Bapak Ibu ya. Saya yakin nih kemarin sudah tadi disebutkan dengan Pak Dion, berarti prakteknya sudah ya, praktek pembelajaran ya menggunakan mungkin media mungkin ya kalau dengan Pak Dion ya, dengan Pak Lab mungkin ya diajarkan, atau mungkin apa juga bagaimana membuat atau menggunakan e-learning dalam pembelajaran juga mungkin. Jadi merupakan topiknya ya. Dan saya rasa juga topik yang kita akan bahas pagi ini pun mungkin tidak asing lagi ya, LMS, e-learning, karena pada masa-masa mungkin sejak tahun 2019 sampai
2021 kemarin itu kita sudah banyak berkecimpung menggunakan itu, malah mengimplementasikan LMS dan e-learning dalam pembelajaran ya, akibat adanya pandemi ya, pandemi. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, dari jam 8 memang saya lihat di e-learningnya kita 25 orang ya, 25 orang pada angkatan 12 ini. Sekarang baru masuk sekitar 19, ya, masih ada 6 lagi, tapi mungkin sambil jalan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum hadir itu bisa mengikuti apa ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin perlu juga ya. Ini dari mana saja nih Bapak Ibu? UHAMKA ini universitas apa ya? Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Pak. Oh, oke. Kemudian ya dari UNP ada juga ya, dari UNP, UHAMKA, nampaknya nih siapa lagi nih dari Universitas Bu Fitria, universitas apa nih Bu? Maaf nih terpotong. Metamedia Bapak. Metamedia? Awalnya kami STEMIC Indonesia Padang, terus kami mengepakkan sayap menjadi universitas sekarang Bapak. Oh iya, jadi AMIK ya Bu ya? Bu ya? Dari STEMIC Bapak ya. STEMIC ya, oke. Padang, UNP, oke. Kemudian ada Stikom ya. Stikom nih Muhammadiyah ya? Stikom Muhammadiyah. Iya Pak, dari Muhammadiyah Batam Pak. Muhammadiyah Batam. Oh iya, iya. Oke, kemudian ada ya, ini karena nama panjang kemudian wakil universitas nih kadang-kadang terpotong juga, jadi nggak bisa nampak sampai apanya. Oke, lumayan banyak ya kita bervariasi juga di sini. Kalau dari UNP, karena kebetulan saya dari UNP juga, ya tentu sudah ya selama beberapa tahun ini itu sudah digalakkan pembelajaran menggunakan LMS e-learning. Nah, cuma mungkin di universitas lain mungkin saya nggak tahu ya, nanti mungkin saling berbagi saja kita bagaimana pembelajaran di sana, platform apa yang digunakan, dan kemudian ya bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran e-learning ini di institusi masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja sedikit ya teori mengenai itu, kemudian kita mungkin akan banyak tanya jawab nanti mengenai implementasinya. Saya akan coba memperlihatkan sedikit tentang LMS dan e-learning ini. Baiklah Bapak Ibu ya, kita mulai. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah Ya, ya? sudah Pak. Oke, topik kita tentang LMS atau Learning Management System dan e-learning. Jadi yang akan kita bahas sedikit pada presentasi ini yaitu mengenai konsep Learning Management System, kemudian mengenai karakteristik dari LMS tersebut, tipe-tipe dari LMS, kemudian ada namanya LMS komersil dan ada juga open source, apa bedanya, kemudian fitur-fitur dari LMS, kemudian perangkat lunak dari LMS, kemudian konsep e-learning, kemudian kemarin ini ada yang agak mencuat, yaitu ada e-learning itu sinkronus, asinkronus ya. Kemudian ada interaktivitas dalam e-learning, teori pembelajaran dalam e-learning, dan juga strategi pembelajaran dalam e-learning. Nah, jadi kita akan coba membahas sedikit tentang ini. Jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai LMS. LMS itu kependekan dari Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran, di mana ini adalah sebuah perangkat lunak software itu yang digunakan untuk membuat materi perkuliahan secara online, juga dapat mengelola kegiatan-kegiatan pembelajaran secara online serta juga hasil-hasil pembelajaran secara online.
Nah, ini konsepnya. Kemudian sebuah LMS itu dapat melakukan namanya otomatisasi administrasi secara otomatis ya. Jadi administrasi ketika kita misalnya mendaftar ke LMS, kita bisa sebagai sebagai student, sebagai teacher, sebagai quest atau tamu. Nah, itu secara otomatis. Kemudian dia juga menggunakan layanan self-service, self-guide. Di dalam LMS itu banyak sekali sebenarnya panduan-panduan yang bisa kita lihat ya, bagaimana cara penggunaan aktivitas apapun, tools-tools yang ada di LMS tersebut. Jadi dia sudah bersifat self-service and self-guide. Kemudian dia menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat, di mana ketika misalnya Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai guru, itu ketika memasukkan konten pembelajaran ke LMS-nya, ketika sudah dipublish, itu otomatis pada saat itu juga si mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah Bapak Ibu itu langsung mendapatkan konten itu secara instan ya, cepat gitu ya. Kemudian karena dia itu berbasis internet, sehingga dia bisa membagi, men-share segala sesuatu itu dengan cepat. Kemudian platformnya berbasis web, menggunakan internet juga. Kemudian dia mendukung portabilitas, dapat diakses di mana saja sebenarnya. Bisa menggunakan laptop, komputer, handphone. Juga dia memiliki standarisasi e-learning. Kemudian bisa dia itu personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali. Artinya nanti ketika kita sudah memasukkan atau mendesain sebuah pembelajaran di LMS tersebut, ketika kita ingin menggunakan konten-konten yang ada itu kembali, itu bisa kita lakukan dengan mudah juga, yaitu dengan menggunakan ada import, ekspor, dan lain sebagainya. Di antaranya seperti itu. Kemudian karakteristiknya dia mampu mengelola. Yang dikelolanya di sini adalah pengguna, seperti tadi, penggunanya meliputi ada admin nanti, kemudian ada dosen, mahasiswa, kemudian ada tamu, malah mungkin ada juga dosen yang sifatnya yaitu hanya sebagai pemakai juga bisa kita buatkan. Jadi itu beberapa peran yang ada di di dalam LMS. Kemudian dia juga bisa mengelola peran tadi, mengelola kursus, mengelola instruktur, fasilitas, dan juga nanti bisa menghasilkan report. Nah, karena segala sesuatu aktivitas yang ada di LMS itu dia itu dicatat oleh sistem. Kemudian dia memiliki jadwal kursus, jadi kita bisa mendesain pembelajaran itu per minggunya, per topiknya, dan lain sebagainya. Dia juga memiliki jalur-jalur pembelajaran, dapat mengelola mahasiswa. Mengelola mahasiswa, nanti kalau mahasiswanya misalnya bisa kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian di sana, jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa kita nilai. Kemudian nilainya bisa kita kalkulasikan untuk nilai akhir nanti. Yang itu nanti menghasilkan transkrip nilai yang dapat kita pakai nanti. Bisa nanti kita kelola secara otomatis juga. Dia memiliki grading kursus dan pengolahan daftar termasuk whitelisting. Kemudian dia berbasis web ataupun blended. Jadi kalau sebagai contoh kasus awalnya di UNP itu LMS yang digunakan itu hanya sebagai suplemen saja, sebagai tambahan saja. Jadi tetap saja kita masuk misalnya pembelajaran itu 16 kali pertemuan. Kemudian LMS itu digunakan untuk sebagai tempat kita memasukkan materi ajar kita, kemudian tempat si mahasiswa mengupload tugas dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu fase kedua itu mulai LMS itu digunakan sebagai pengganti, bisa menggantikan perkuliahan tatap muka, di mana kebijakan rektor itu bisa perkuliahan tatap muka itu digantikan 50% dengan menggunakan online. Kemudian
pada saat-saat tertentu seperti masa COVID kemarin itu LMS itu digunakan sebagai platform untuk pembelajaran full secara online seperti itu. Jadi dia bisa sebagai suplemen dan juga sebagai komplemen dan malah bisa juga sebagai media utama dalam pembelajaran.